Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang TKJ 2. Hari ini siang-siang panas-panas. Siang, Bu. Kita belajar ya. Sudah makan siang hari ini? Sudah. Oke, alhamdulillah sudah makan siang. Tadi sudah mengisi daftar hadir ya? Iya, saya cek rata-rata sudah mengisi. Terima kasih. Belum, Bu. Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran, saya minta satu orang untuk memimpin doa agar pembelajaran pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yuk, silakan. Nurdian boleh. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nurdian. Masih ada yang ingat nggak? Sebelumnya kita sudah belajar apa sih? Minggu lalu membuat teks ceramah. Oh ya, kalian sudah membuat teks ceramah. Jadi hari ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya. Kalau kalian minggu lalu sudah membuat atau memproduksi teks ceramah, hari ini kita mau menyunting dan merevisi. Hari ini kita akan melakukan atau kita akan belajar tentang menyunting dan merevisi. Sebelumnya saya ingin bertanya ke kalian, apa itu menyunting? Dilakukan oleh orang lain, sedangkan merevisi dilakukan oleh diri sendiri. Oh iya, menyunting itu dilakukan oleh orang lain, kalau merevisi dilakukan oleh diri sendiri. Iya, betul sekali Nurdian. Ada yang punya tanggapan lain kegiatan menyunting itu? Saya, Bu. Silahkan Marcel. Beri tanda atau catatan pada bagian yang salah, sedangkan merevisi adalah memperbaiki bagian yang sudah disunting. Ya, jadi Marcel tadi sebenarnya melengkapi jawaban sebelumnya ya. Jadi kalau saya tanya apa itu menyunting? Menyunting adalah memberi tanda atau catatan pada bagian-bagian yang kurang tepat. Entah itu keefektifan kalimatnya, atau ejaan, tanda baca, mungkin kalimatnya satu paragraf, satu kalimat. Oh, itu dilakukan oleh orang lain, sedangkan merevisi dilakukan oleh kita sendiri. Hal yang perlu disunting. Yang pertama adalah struktur kalimatnya, yaitu SP, SPO, PS, SPPAL, SPOK, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah kalian pelajari pada kelas 10 kemarin. Sekarang yang kedua adalah kepaduan. Adanya kohesi dan koherensi dalam kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Jadi adanya keterkaitan atau saling nyambung antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kemudian yang ketiga adalah keefektifan kalimat. Kalimatnya mudah dipahami atau tidak? Keefektifan kalimat. Dan yang keempat adalah ejaan dan tanda baca. Nah, ini bisa menggunakan KBBI atau EBI atau ejaan yang disempurnakan ya, EYD itu juga boleh. Itu. Jadi misalnya bagaimana? Kalau misalnya penulisan judul harus menggunakan huruf kapital kecuali konjungsi dan preposisi ketika ceramah. Nah, ketika nanti kalian kan nanti akan menyunting ya, menyunting hasil kerja punya teman kalian. Kalian harus memahami dari pembuka, isi, penutup, itu mana yang sebaiknya dihilangkan atau ditambahkan. Jadi kalian harus memilih kata-kata yang sesuai atau misalnya bagian-bagian yang tepat pada teks ceramah milik teman kalian. Sekarang kita ke metode-metode dalam ceramah. Metode dalam ceramah itu sebenarnya ada 4, ini juga sama seperti pidato dan kegiatan berbicara yang lain. Secara umum adalah 4 ini tadi. Yang pertama adalah impromptu, ceramah yang dilakukan tanpa persiapan atau mendadak. Nah, metode-metode dalam ceramah ini kira-kira mudah dipahami atau tidak? Ada yang mau tanya sampai sini? Jadi ketika nanti kalian menyunting teks ceramah milik teman kalian, kalian harus memperhatikan rubrik penilaiannya. Nah, ini sudah ada di LKPD kalian ya. Saya akan langsung ke langkah kerja kalian. Jadi, sistematikanya kalian nanti seperti apa? Yang pertama, kalian harus memahami materi menyunting dan merevisi. Apa saja yang disunting dan apa saja yang harus
Jadi pekerjaan kalian ini harus maksimal, waktunya hanya 45 menit. Jadi nanti kalian bisa saling bertanya, atau kalau misalnya punya kesulitan, kalian nanti bisa langsung japri saya atau bertanya di grup WhatsApp. Nah, nanti saya akan memantau dan membantu kalian yang mengalami kesulitan. Seperti itu ya. Jadi ini adalah tampilan LMS kalian. Jadi nanti yang punya teks silahkan di copy paste di sini. Kemudian nanti akan disunting oleh temannya. Nah, dikopas ya. Jadi tidak titik-titik seperti ini. Kemudian nanti setelah disunting, kalian bisa menggunakan pilihan review, kemudian track change, kemudian new comment. Nanti akan bisa membuat komen di sana. Kemudian setelah dari teks teman saya ini tadi, ternyata yang perlu digarisbawahi atau perhatian khusus adalah pada penggunaan kalimat persuasifnya. Karena kita sudah tahu teks ceramah yang baik adalah yang sesuai dengan struktur dan kaidah teks ceramah, dan satu lagi harus menggunakan kalimat persuasif. Itu kalian tulis di sini. Kemudian kalian bubuhkan di siapa penyuntingnya. Oke, sampai sini ada masalah atau tidak? Jadi untuk mekanismenya, nanti kalian akan menyunting teks ceramah teman kalian itu selama 20 menit. Kemudian kalian perbaiki hasil suntingan itu dalam waktu 20 menit juga. Gitu ya. Nah, setelah itu kita akan ketemu lagi di Zoom yang kedua untuk melakukan refleksi. Berarti kalian mengerjakan LKPD dan LMS sekolah itu selama 40 menit. Nanti kita ketemu lagi via Zoom. Gitu ya. Sepertinya sudah siap dan semangat semua ini. Oh, sudah ngangguk-ngangguk semua, berarti sudah paham. Ya, kita lanjutkan. Zoom kita yang kedua adalah merefleksi kegiatan menyunting dan merevisi kita. Kalian tadi sudah melakukan menyunting dan merevisi. Sepertinya banyak sekali pertanyaan ya yang muncul di grup. Ada banyak sekali yang japri saya tadi, ada yang bertanya jawab juga dan saling sharing di grup. Sepertinya ketika kita menyunting atau melakukan proses menyunting ternyata masih banyak kebingungan ya ternyata ya. Oh, kalau misalnya dipisah sama disambung itu bagaimana sih Bu perbedaannya? Kalau misalnya saya bilang di Surabaya, itu disambung atau dipisah? Dipisah. Dipisah ya. Kenapa kok dipisah? Menerangkan kata tempat. Ya, berarti setelah di plus kata tempat itu selalu dipisah. Misalnya bicarakan, itu disambung atau dipisah? Sambung. Disambung ya, dibicarakan. Berarti kita bisa menyimpulkan kalau misalnya ditambahi keterangan tempat itu dipisah, kalau ditambahi verba atau kata kerja berarti disambung ya, sudah tahu. Nah, saya akan berbagi atau share screen contoh teks milik teman kalian yang tadi sudah dikumpulkan. Sudah kelihatan? Sudah. Judulnya adalah bijak menggunakan sosial media. Ya. Judulnya menggunakan huruf kapital semua. Sudah boleh ya tadi ya. Kalau misalnya besar kecil juga nggak masalah, sama saja. Kemudian atas sendiri adalah pendahuluan. Ini sama Maya disalahkan. Oh, berarti awalnya tesisnya pakai huruf kecil, tesis. Yang benar huruf kecil atau huruf kapital? Jadi huruf kapital ya, karena dia termasuk subtopik atau yang menunjukkan strukturnya. Kemudian salam, huruf kapital, diakhiri tanda titik. Ya, betul Maya. Kemudian karena hanya ada dua pihak, berarti kita tidak menggunakan kata serta, tetapi menggunakan kata dan. Karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Jadi karenanya, nya itu kata tunjuk Tuhan, jadi menggunakan huruf kapital. Membacakan coba Maya dibacakan paragraf ini. Kedua, sholawat dan salam tak lupa kita
haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang yakni agama Islam. Oke, terima kasih Bu ya. Jadi ada enggak yang ingin menambahkan hasil suntingan milik Maya? Ada enggak yang menemukan kesalahan di sini? Kesalahan penulisannya. Kata beliau itu ditulis huruf apa? Ada yang mau mengomentari atau tidak? Ada yang mau mengomentar? Iya, huruf kapital. Betul Farhan, terima kasih. Berarti Farhan sudah pintar, sudah bisa membedakan. Kata tunjuk itu ditulis huruf kapital. Seperti beliau telah menuntun kita. Maksudnya kata tunjuk beliau itu Nabi Muhammad. Sekarang kita ke isi. Coba Marcel, silakan dibaca isinya. Sosial media. Apa itu sosial media? Sosial media atau biasa disebut media sosial adalah sebuah media daring dengan penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jaringan sosial, forum, dan dunia virtual. Di sana Maya menyunting setelah kata media, koma, dulu baru spasi. Oke, di sini penulisannya memang salah ya. Kalau misalnya kalian ketik itu kalian nulis media, kemudian ada tanda koma dan baru di spasi. Baiklah, kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas bagian pembuka dan isi. Sekarang kita cermati pada bagian penutup. Ada yang mau memberi tanggapan terhadap penutup yang disunting oleh Maya? Jadi itu adalah kalimat konjungsi yang menunjukkan simpulan. Tetapi alangkah lebih baiknya ketika konjungsi ini tidak diletakkan di awal paragraf gitu ya. Boleh diletakkan di awal kalimat, tetapi tidak boleh di awal paragraf. Jadi misalnya saya beri satu kalimat seperti ini misalnya. Dari paparan di atas dapat kita simpulkan bahwa apa? Kesimpulannya sebagai pengguna, nah baru seperti itu. Jadi tidak langsung kata jadi, gitu ya. Itu saja ya, itu tadi untuk bagian menyunting. Sampai sini ada permasalahan atau tidak? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tadi sudah mengerjakan pertemuan 5 ya tadi ya di bagian LKPD. Ada yang perlu disunting dulu. Oh ternyata ada 4. Yang pertama apa, Asmi? Pertama, struktur kalimat, kepaduan, ejaan, dan tanda baca. Yang keempat, keefektifan kalimat. Ya, ini hanya sebagai, terima kasih Asmi. Ini hanya sebagai sama-sama, Bu. Ya, dari PPT tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah metode dalam ceramah. Oh, ini tadi adalah apa saja pengertian dari metode dalam ceramah yang sudah kalian cermati, yang sudah kalian pirsa dalam PowerPoint tadi. Kemudian kita ke hasil revisi atau kegiatan keempat. Nah, ini tadi sama Mei sudah diperbaiki ya. Hasilnya seperti ini dari punyanya hasil suntingannya Maya tadi. Jadi sudah kelihatan lebih bagus ya. Ternyata kalau misalnya penulisan paragraf itu harus menjorok ke dalam. Menurut kalian, syarat ceramah yang baik itu seperti apa sih? Teks ceramah yang baik adalah 1. Kesesuaian isi dengan tema. 2. Menggunakan bahasa yang informatif, komunikatif, dan santun. 3. Terdapat kalimat persuasif. Oke, terima kasih Asmi. Sebenarnya teks ceramah yang baik selain penjelasan dari Asmi itu tadi ada yang perlu ditambahkan. Jadi kalian harus tahu siapa audiens kalian. Kalau audiensnya teman-teman kalian, oh berarti saya menggunakan bahasa seperti ini. Kalau audiensnya adik-adik atau misalnya yang lebih muda dari kalian, saya harus menggunakan bahasa seperti ini. Dan jangan lupa tujuan ceramah kalian itu untuk apa? Untuk menasehati, untuk menghibur, atau untuk mengingatkan kepada audiens. Jadi seperti itu ya, selain menggunakan bahasa yang persuasif, selain
menggunakan bahasa yang komunikatif dan santun. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran daring hari ini. Oke, ada yang mau menyimpulkan manfaat pembelajaran kita? Jadi, dari pembelajaran hari ini, kita dapat menyunting dan merevisi untuk menghasilkan teks ceramah yang sesuai dengan struktur dan kaidah yang benar. Oke, terima kasih Silvi, benar sekali. Sudah keren, sudah bisa menyimpulkan. Ternyata dari pembelajaran ceramah 5 pertemuan kita ini ya, kita sudah mantap sekali dalam menulis teks ceramah. Peningkatan teks ceramah yang kalian produksi sebenarnya sudah makin kelihatan, sudah semakin optimal ya. Karena pada pembelajaran yang lalu, alurnya sudah jelas dan tertata. Pertama kita sudah membuat kerangka ceramah, kemudian mengembangkan kerangka ceramah itu, dan sekarang kita sunting serta kita revisi. Berarti teks ceramahnya itu sudah bagus banget karena sudah melewati tahapan-tahapan yang luar biasa. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, silahkan ada satu orang yang ingin memimpin doa agar ilmu yang kita dapat siang ini lebih bermanfaat dan barokah. Iya, Bu. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai, ya, Bu. Iya, terima kasih Hendri. Jadi sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Saya anggap pembelajaran ceramah ini sudah berhasil, sudah sukses dan luar biasa. Dan saya juga salut kepada kalian yang sudah semangat belajar. Jadi pagi pun belajar oke, siang oke, sore oke. Jadi karena pembelajaran daring itu lebih fleksibel waktunya, kita harus tetap semangat gitu ya, maksimal. Hari ini saya anggap cukup. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat dan barokah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.